Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi kita pada pertemuan hari ini. Teman-teman, materi kita pada pertemuan hari ini adalah cara lain untuk kita menampilkan input dan output, serta ada selection di dalam pemrograman menggunakan bahasa C. Dalam hal ini menggunakan if dan switch statement atau si case statement. Itu materi kita pada hari ini. Teman-teman bisa melihat lebih jelas materinya di referensi yang saya gunakan pada pertemuan hari ini, yakni dari program topia.net. Saya adaptasi dari sana, terus ada yang beberapa yang saya rubah dari sana. Jadi saya ambil referensinya dari sana. Lanjut, ini adalah another way to make input and output in C. Jadi teman-teman ada cara untuk membuat output dan input di bahasa C selain yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, yakni menggunakan scanf dan printf. Yakni kita menggunakan si gets dan si puts ini. Gets digunakan untuk input, sedangkan puts digunakan untuk output. Nah, itu adalah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan input dan output. Cuma gets dan puts ini punya keterbatasan, jadi dia hanya untuk tipe datanya itu adalah string saja. Ini adalah contoh kode program sederhananya, yang lebih kompleks itu ada di praktikum kemarin. Lanjut, selanjutnya saya ingin bahas tentang condition menggunakan if. Jadi kondisi dengan if itu ada beberapa tipenya. Yang pertama adalah if statement, yang kedua itu adalah if else statement, yang ketiga itu adalah if else if ladder, yang terakhir adalah nested if. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama, if statement. Apa itu if statement? Dia itu hanya punya satu if aja. Jadi kondisi yang diceknya itu cuma satu. Kalau true, kalau false dia nggak ngelakuin apa-apa. Itu si if statement. Nah, yang kedua itu adalah if else statement. Dia punya satu if dan dia punya satu else. Kayak gitu. Jadi ada dua kondisi yang dia cek. Kalau misalnya kondisi if-nya true, dia ngapain? Kalau false, dia ngapain? Yang ketiga adalah if else if ladder. Apa itu? Dia punya tiga. Yang pertama, dia punya satu if, dia punya lebih besar atau sama dengan satu else if, dan dia punya satu else. Kayak gitu. Itu yang kita namakan si if else if ladder ini. Nah, yang terakhir itu adalah nested if. Apa itu nested if? Nested if adalah placing if statement inside another if else statement. Jadi teman-teman udah dicek kondisinya, terus kalau lolos dicek lagi kayak gitu. Analogi sederhananya kalau misalnya si nested if itu gimana? Analoginya gini. Teman-teman pernah main ke KCP? Kalau yang belum pernah main ke mall. Nah, di dalam mall kan nanti ada pengecekan yang pertama kan. Jadi kita ingin nonton film di bioskop. Nah, pengecekan yang pertama itu dia cek tuh, apakah si suhunya itu kurang dari 40 derajat Celcius misalnya. Kalau kurang dari 40 derajat Celcius, maka true misalnya. Dia cek lagi tuh di pintu. Jadi ini ngecek yang pertama, pengecekan pertama dilakukan di pintu mall, pintu masuk mallnya. Pengecekan yang kedua adalah di pintu bioskopnya. Dicek tuh apakah kita misalnya usianya lebih besar dari 17. Misalnya film ini hanya bisa ditonton 17 tahun ke atas, nggak boleh ditonton anak-anak kayak gitu. Dicek tuh usianya, apakah usianya kurang dari 17. Nah, ini yang kita namakan sebagai nested if. Jadi udah dicek satu kali, habis itu ketika oke, dicek lagi satu kali kayak gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya suhunya tidak kurang dari 40 derajat Celcius, kan otomatis teman-teman nggak boleh masuk ke mall misalnya kayak gitu. Itu tentang if. Saya coba masuk ke yang lebih sederhana tentang, pertama kita bahas tentang flowchart di if statement. Teman-teman, di sini if statement is used for branching when single condition is to be checked. Jadi kita hanya punya satu kondisi ini yang akan dicek. Yakni apa? Ketika kondisi true, dia ngapain? Ketika kondisi false, berarti dia langsung keluar dari sana. Dia karena dia nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, ketika kondisinya true, dia masuk ke sebuah
baris lain di flowchart yang kita namakan sebagai statement kayak gitu. Nah, statement ini sebenarnya bisa proses. Kalau proses kan simbolnya gini ya. Bisa input. Kalau input simbolnya gini ya. Bisa output. Kalau output gimana simbolnya? Sama aja kan kayak gini. Nah, kita lihat. Kita masuk ke contoh yang ini, ke contoh kode program ini. Berarti di sini kira-kira bikin flowchart-nya gimana? Gini ya. If n ke atasnya nggak saya jelasin ya, input n dan sebagainya nggak saya bahas. N kurang dari 10, kalau n kurang dari 10, dia masuk ke jika true ya. Jika true dia masuk ke statement. Nah, di statementnya di sini proses atau output atau input ya? Output, Pak. Output, Pak. Output. Berarti kayak gini kan? Berarti di sini less than 10 kayak gitu. Nah, karena di sini ada dua statement, kira-kira di sini kita bikinnya satu atau dua ya? Karena ada dua statement, berarti kita bikin Dua ya, di Pak. sini juga dua kayak gitu. Baru ke bawahnya simbolnya sama kayak gitu. Kira-kira bisa teman-teman ngebangun dari if statement ini flowchart-nya? Ada pertanyaan dulu sampai if statement ini silahkan. Ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Nah, Berarti tadi ini masuknya ke proses ya, Pak? yang mana, Zahra? Ini bentukan kotaknya tuh. Yang ini? Ya. Yang ini kira-kira simbol apa nih? Oh, Input. ini ada miring ya. Input berarti ya, Pak? Input. Nah, sorry, input atau output. Karena di sini kita lihat kode programnya adalah, ini apa nih? Output ya? Ini juga output kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kode program teman-teman. Kalau mau buat proses, berarti simbolnya kotak. Kalau di dalam if-nya itu adalah input atau output, jadi teman-teman rubah ke seperti ini. Gitu Zahra, kira-kira. Nah, ada lagi Zahra? Udah, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman adalah, sebenarnya simbol ini itu apa? Nah, simbol ini tuh kita namakan sebagai blok atau blok kode atau blok pemrograman kita. Nah, sebenarnya si if ini hanya bisa mengeksekusi satu baris setelah si if itu. Nah, kalau kita ingin dia bisa mengeksekusi dua baris, karena di sini kan dua baris ya, atau 3 baris, 4 baris, dan seterusnya, teman-teman harus menambahkan blok ini nih, blok kurung kurawal buka dan ditutup oleh blok kurawal tutup. Kalau teman-teman cuma nulisnya satu baris setelah if kayak gini nih, sebenarnya nggak perlu pakai kurung kurawal gitu. Jadi kalau satu baris kayak gini, kalian bisa pakai kurung kurawal buka, terus kurung kurawal tutup di sini, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau dua baris itu wajib teman-teman nulis yang namanya si kurung kurawal itu, yang kita namakan sebagai blok program kita gitu. Berarti di sini blok if program kita kayak gitu. Sampai di situ bisa dipahami, ditangkap, atau ada pertanyaan teman-teman silakan. Kalau tanda kurung kurawalnya dia mencangkup banyak print F sama scan F itu bisa nggak, Pak? Di dalam sini maksudnya Zahra? Iya. Bisa, Lebih dari bebas. dua baris. Oh, bisa. Bebas. Kalau pokoknya selama lebih dari satu baris, teman-teman bisa nulis apa aja, yang penting ada di dalam ini nih. Gitu. Contoh yang kemarin kan banyak ya di dalam if female yang kayak gitu, teman-teman kalau lihat, itu kan pasti saya di atasnya ada ini nih, simbol ini, di bawahnya ada ini. Nah, selama ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, kita anggap itu sebagai satu blok gitu. Gitu, Zahra. Teman-teman yang lain ada pertanyaan selain Zahra? Atau Zahra masih ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mengizinkannya, Pak. Yuk. Itu di if bisa dipakai input nggak, Pak? If bisa dipakai input di sini? Enggak, maksudnya printf-nya itu kayak diganti jadi put. Oh, bisa. Kan fungsinya Ini sama, Pak. Ini bisa apa aja di dalam ini? Bisa input, bisa output, bisa proses. Ini bebas apa aja. Gitu.
Ya Pak, Oh, terima kasih Pak. karena saya belum ngasih contoh input mungkin ya di sini. Karena contoh saya proses dan output ya. Nanti mungkin Iya Pak, saya ngasih contoh input untuk minggu depan gitu. Itu Farhan, ada lagi? sudah Pak. Oke. Jadi di dalam if ini teman-teman bebas nulis apa aja, input, proses, dan output. Tinggal disesuaikan saja. Kalau di sininya ada proses, berarti nanti di sini simbol lanjutannya adalah kotak ya gitu ya. Itu bukan simbol input atau output. Oke, lanjut yang ini. Teman-teman sudah bisa baca kode program ini kan maksudnya? Outputnya apa kira-kira kalau saya inputkan 4? Kalau numbernya itu 4, n-nya itu 4, kira-kira outputnya berapa? Atau apa? 4 dikali 4 bukan, Pak? Ini ada 2 output. Kira-kira outputnya apa? Bentar. Saya bersihkan dulu. Outputnya apa kalau saya inputnya number itu sama dengan 4? Outputnya ini nih. 4 is less than 10. Dan yang kedua adalah n kuadratnya itu sama dengan 16. Kayak gitu. Kira-kira paham nggak teman-teman outputnya? Atau masih bingung? Halo, yang lain silahkan berpendapat. Masih bingung, Pak. Oke, kalau bingung, teman-teman silahkan ketik kode program ini gitu. Jadi kalau saya outputkannya enter program ini kan di baris kelima akan enter a number. Misalnya saya masukkan 3. Terus scanf, enter a number, ini output aja. Terus scanf n, berarti saya masukkan 3 misalnya. Dicek tuh, apakah 3 kurang dari 10? Iya. Nah, ketika 3 kurang dari 10, dia akan melakukan % is less than 10. Berarti 3 is less than 10. Jadi 3 itu kurang dari 10. Lalu dia masukkan lagi tuh n square atau n kuadrat sama dengan n dikali n. N kali n berarti 3 kali 3 berapa? 9. 9 kayak gitu. Itu sih output program ini. Sudah lebih kebayang? Sebenarnya saya di slide ini tidak ada simbol keyboard, jadi teman-teman saya nggak nyuruh teman-teman ngetik, tapi kalau teman-teman mau lebih paham, baiknya sih kode program ini diketik gitu. Ada lagi silakan. Yang lain ada pertanyaan lagi? Aman? Halo, aman? Berarti nanti itu outputannya 2 bukan, Pak? Ya, betul. Ini outputannya 2 karena dia ada di dalam satu blok ini, Zahra. Gitu. Pokoknya yang di dalam satu blok itu dieksekusi semua. Gitu, Zahra. Yang lain ada lagi? Jadi if statement is used for branching when a single condition is to be checked. Jadi dia itu hanya ngecek satu kondisi. Kalau true dia jalankan sebuah statement atau blok yang ada di dalam si if itu. Kalau di sini misalnya proses, tapi teman-teman bisa ganti jadi input, output atau proses sebenarnya. Lanjut ke yang kedua yaitu if else statement. If else statement itu dia is to while branching statement. Jadi ada 2 kondisi yang akan dia cek. Kalau kondisinya bernilai true, dia masuk ke statement tertentu, misalnya statement 1. Ketika kondisinya false, dia masuk ke si else atau si statement yang kedua kayak gitu. Nah, kayak gini, misalnya di sini saya inputkan bilangannya itu adalah ketika enter a number, saya inputkan 10. Kira-kira apa output program ini? Langsung N ya Pak. Ya, langsung N. N-nya 10 berapa nih output program ini? Yang even bukan, Pak? Even di baris ke-8 ya. Karena 10 modulus 2 itu sama dengan 0 kayak gitu. Nah, ini adalah contoh flowchart yang menggunakan si if else statement. Pertanyaannya adalah kenapa di sini saya nggak pakai kurung perawal? Ada yang masih ingat?
Karena cuma satu itu ya, Pak. Karena cuma satu baris ya, jadi nggak Iya, Pak. pakai pun nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman satu baris mau pakai boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh-boleh aja gitu. Itu terserah teman-teman gitu. Tapi saya sih biasanya pakai juga walaupun satu baris karena sudah kebiasaan gitu. Lanjut, yang ini aman, yang if else statement. Jadi si else-nya ini sebenarnya nggak perlu ada kondisi lagi karena dia langsung masuk ke sana. Jadi langsung aja, atau teman-teman kalau mau si else-nya pengen dibuat kondisi, misalnya if condition true, di sini statement-nya apa, if condition-nya false, di sini kalau mau dicek lagi boleh, tapi langsung masuk ke is odd kayak gitu. Ini boleh. Cuma biasanya langsung aja di sininya dihapus. Kalau misal kondisinya false, dia langsung masuk ke statement apa gitu. Tergantung teman-teman seperti apa. Bisa diikuti yang ini, teman-teman. Oke, kalau ada saya coba lanjut sedikit ke if else if ladder. Nah, apa itu if else if ladder? If else if ladder itu adalah it's used when more than one condition is to be checked. Jadi a block statement is enclosed inside if, else if, and else part. Jadi kayak gini. Kita lihat. Jadi kondisinya gini. Misalnya masuk kondisi ini. Kondisi 1. Jadi misalnya saya input number, misalnya saya masukkan 9. Nah, dia yang pertama ini, yang di atas ini adalah berarti kondisinya itu n kurang dari 0 kayak gitu. Kalau kondisinya true, dia masuk ke statement ya. Statementnya di sini berarti kalau lihat program ini ngapain ya? Dia akan menampilkan output number is negatif kan, gitu. Terus kalau misalnya kondisinya itu false, dia akan ngapain? Masuk kondisi 2. Kondisi 2 kalau dari sini kira-kira apa ya? Else if, Pak. Else if berarti diceknya itu adalah n lebih besar dari 0 ya? Gitu kan? Ketika Iya, Pak. true, dia masuk ke statement number is positif. Ketika false, dia langsung masuk ke statement apa kira-kira? Ketika false, dia masuk ke mana? Ini nih. Else, Pak. Else Ya. number is equal to 0 kayak gitu. Nah, ini tuh masih ada ke bawahnya karena di bawahnya itu kita ada kondisi 1, kondisi 2 sampai kondisi n. Nah, n itu kita nggak tahu sampai berapa. Jadi yang if else if ladder tuh kurang lebih seperti ini cara teman-teman buat flowchart-nya. Ada pertanyaan dulu sampai if else ladder, silahkan. Ini bisa diikuti diam-diam aja tuh atau gimana? Saya bingung kalau misalnya teman-teman nggak ngasih apa-apa gitu. Oke, saya lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, yang terakhir itu adalah nested if. Nested if itu apa? Nested if adalah kita ingin menempatkan si if ini di dalam if lagi, atau setelah dicek kita ingin cek lagi. Nah, kalau di minggu praktikum itu si pengecekan ulangnya itu ada di dalam if ya. Kalau teman-teman perhatikan. Nah, kalau di sini saya ngasih contohnya ada di dalam si else ini. Jadi teman-teman yang ingin dibuat bersarangnya itu, yang ingin dibuat nestednya itu bisa di dalam si if atau di dalam si else-nya juga bisa kayak gitu. Nah, saya ingin tanya, kalau misalnya saya inputkan 17, misalnya usia saya 17, apa output dari program ini? Apa? You are minor. 12 sama 20. You are minor ya? Oke.
Lanjut. Lalu misalnya kalau saya inputkan usia saya itu 22, kira-kira masuk ke mana ya? Nah, kalau 22, dia akan melakukan beberapa pengecekan nih. Kita cek dulu yang pertama. Apakah usianya itu kurang dari 18, betul nggak? Salah, Pak. Salah. Nah, dia otomatis masuk ke si else yang ini kan? Nah, si else ini punya blok nih dari baris ke-13 sampai ke 21. Nah, di dalam blok itu ternyata ada pengecekan lagi. Apakah si usianya lebih besar dari 18, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Apakah usianya kurang dari sama dengan 60? True. True juga Betul, ya. Pak. Berarti output dari program ini adalah you are eligible to work, please fill in your detail and apply, kayak gitu. Itu adalah contoh program kita yang menggunakan nested if. Lalu seperti apa sih algoritma dalam bentuk flowchart-nya? Misalnya di sini kalau kondisinya true, teman-teman kalau ada statement dulu boleh, kalau enggak langsung masuk ke si nested condition ini juga boleh. Kalau true lagi dia ngapain, kalau false lagi dia ngapain. Kalau misalnya false, dia ngapain, apakah langsung output kayak gitu. Nah, kira-kira kode program ini kalau kita buat flowchart-nya kayak gini nih. Jadi ada pengecekan, si X-nya itu kurang dari 18. Kalau kurang dari 18, kalau true dia ngapain nih? Misalnya ke sini, kalau true dia ngapain? Print ya di sana ya. Ada you are minor dan not eligible to work. Karena di sana ini 2 output, berarti di sini statementnya juga 2. Terus jika false, dia ngapain? Jika false, dia ada pengecekan lagi nih di dalamnya. Apakah si X-nya itu kurang dari 18, lebih beri dari 18 dan kurang dari sama dengan 60. Kalau true, dia print your eligible, ada 2 ada 2 statement. Kalau true, kalau false dia langsung print juga you are too old to work as per government rule, kayak gitu. Itu adalah contoh flowchart kita untuk kode program ini. Sampai di situ ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Ini adalah contoh program yang lain. Nanti silakan teman-teman pelajari yang ini, karena nampaknya teman-teman sudah pada paham karena nggak nanya. Langsung masuk ke case statement. Case statement sebenarnya adalah kondisional lain selain dari if else. Jadi cara kita ingin buat kondisi di bahasa C selain menggunakan if, ya kita bisa menggunakan yang namanya si case statement ini atau si switch statement ini. Bagaimana flowchart-nya? Flowchart-nya adalah expression or variable. Kalau di praktikum kemarin, kira-kira expression or variable-nya apa? Operation ya atau operator? Saya lupa. Operan ya atau apa ya? Operation. Variabelnya ya? Pak. Operation, Pak. Berarti di sini operation teman-teman diganti namanya operation. Ada case 1. Berarti kalau di sana itu bukan case 1, tapi case apa kira-kira? Di sana itu adalah case plus ya. Berarti case plus, case min, case kali ya, dan case bagi, kayak gitu kan. Nah, muncul statementnya input apa atau output apa atau ada perhitungan apa. Gitu teman-teman kalau mau buat si switch case ini dalam bentuk flowchart. Atau juga ada sebagian yang buatnya itu kayak gini. Dia ada buatnya selection kayak gini. Di sini single expression, misalnya operation equal to case constant 1, dia masuk kemana? Berarti teman-teman di sini diganti equal to case plus, jika no equal to case constant, case min equal to case kali equal to case bagi, yang terakhir kita tutup dengan default. Jadi terserah teman-teman buat switch case-nya seperti apa. Ini adalah kode programnya dalam switch case.
jadi si switch case ini dia hanya akan mencocokkan. Misalnya saya input di sini, misalnya saya input U di sini. Nah, di sini adalah switch alfabet, berarti dia mencocokkan apakah sama dengan case A, apakah sama dengan case E, apakah sama dengan case I, apakah sama dengan case O, apakah sama dengan case U. Oh, ternyata sama dengan case U, berarti outputnya adalah alfabet U is a vowel, kayak gitu. Nah, ini adalah praktisnya teman-teman buat menggunakan switch case. Lalu, kalau dari sini teman-teman mau ngerubahnya ke dalam if kayak gimana? Ya tinggal kayak gini aja sih. If alfabet sama dengan A, else if alfabet sama dengan E, else if alfabet sama dengan I, sama dengan O, U, dan yang terakhir adalah ditutup dengan else, kayak gitu. Nah, di sini kan adalah dalam bentuk case dan dalam bentuk if. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah, kalau kayak gini sebenarnya kelemahan dari case itu apa? Nah, si case itu cuma bisa nyocokin doang. Dia tuh, apakah ini tuh cocok dengan A, cocok dengan E, atau cocok dengan I, dan sebagainya. Atau minggu lalu, atau di praktikum, apakah si case ini cocok dengan plus, cocok dengan kali, cocok dengan bagi, dan seterusnya. Nah, kalau si if, dia bisa kayak gitu, misalnya nyocokin kayak gini nih, atau dia bisa nilainya itu rentang. Seperti ini nih. Seperti ini nih. Apakah si N ini kurang dari 100? Dia tuh kalau si case dia nggak bisa. Si case ini cuma bisa apakah cocok atau sama dengan 100, tapi kalau di if apakah si N ini kurang dari 100? Apakah kayak gini si H ini lebih besar dari 18 dan kurang dari 60? Kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan di if. Jadi semua yang ada di case, kalau kita buat case, itu bisa otomatis dikonversi ke if, tapi tidak semua if itu bisa dikonversi ke si switch case. Itu materi kita pada minggu ini. Ini adalah, terakhir adalah tugasnya adalah teman-teman silahkan make flowchart for assignment in praktikum. Jadi buat flowchart di semua tugas yang ada di praktikum ketiga kemarin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya buka sesi tanya jawab. Mangga dipersilahkan.